Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Nur Fadilah, nomor absen 1 dari kelas 11-2. Pada video penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan materi inverse fungsi dan komposisi fungsi. Selamat belajar! Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Kita mulai belajar dari fungsi inverse dulu yuk. Mulai dari pengertian inverse fungsi. Fungsi inverse dinotasikan sebagai f-1. Perlu diperhatikan bahwa -1 di sini bukan merupakan suatu pangkat ya. Fungsi dapat dinyatakan ketika variabel x saling bertukar dengan variabel y. Sedangkan f inverse dapat dinyatakan ketika variabel y saling bertukar dengan variabel x. Jadi domain dan range-nya saling bertukar. df menjadi rf inverse dan rf menjadi df inverse. Sehingga jika fx sama dengan y, maka f inverse y sama dengan x. Nah, ternyata fungsi memiliki 3 macam ya teman-teman. Ada fungsi injektif, fungsi surjektif, dan juga fungsi bijektif. Bentuknya bisa dilihat seperti ini ya. Syarat agar suatu fungsi memiliki fungsi inverse adalah bahwa fungsi tersebut haruslah bijektif. Seperti ini. Kenapa ya? Karena ciri-ciri dari fungsi yang memiliki inverse yaitu pertama, jumlah anggota di domain harus sama dengan kodomain. NA sama dengan NB. Sama enggak ya dengan fungsi bijektif? Kita lihat bentuknya. Fungsi pada NA ada 3. Fungsi pada NB juga ada 3. Jumlahnya sama ya. Lalu yang kedua, setiap anggota domain berpasangan tepat 1. Kita perhatikan lagi pada fungsi bijektif. Ini 1 memiliki pasangan C, 2 memiliki pasangan B, dan 3 memiliki pasangan A. Sangat sesuai ya. Maka dari itu, fungsi bijektif memiliki ciri-ciri dari fungsi yang memiliki inverse. Sedangkan fungsi injektif dan fungsi surjektif tidak tepat ya. Ayo kita cari tahu cara menentukan rumus inverse fungsi. Cara menentukan fungsi inverse, pertama, buat y sama dengan fx. Kedua, ubah y sama dengan fx menjadi x sama dengan fungsi variabel y. Ketiga, ubah x menjadi f inverse y, kemudian variabel y menjadi variabel x. Agar lebih jelas, ayo kita coba ke contoh soal yuk. Inverse dari fx sama dengan 2x min 8 adalah, sebelum kita ke langkah penyelesaiannya, kita tulis dulu fx-nya ya, nilai fx-nya. Fx sama dengan 2x min 8. Langkah pertama, buat y sama dengan fx. Fx di sini kita ubah dengan variabel y. Y sama dengan masukkan nilai f 2x min 8. Langkah kedua, ubah y sama dengan fx menjadi x sama dengan fungsi variabel y. Caranya adalah dengan menukarkan posisi nilai x dengan variabel y. Kita tuliskan 2x sama dengan y plus 8. Kenapa plus 8? Karena ada perpindahan ruas antara 2x dengan variabel y. Lalu kita sederhanakan lagi dengan memindahkan angka 2 ini ke bawah nilai y plus 8. Dengan cara x sama dengan y
plus 8 per 2. Kita ubah X ini menjadi F inverse Y sama dengan kita masukkan nilai ini Y plus 8 per 2. Ini dia hasil dari F inverse Y. Lalu selanjutnya kita buat F inverse dengan variabel X ya. Kita tuliskan F inverse X sama dengan variabel Y di sini kita ubah menjadi X ya. Jadi X plus 8 per 2. Selanjutnya kita belajar komposisi fungsi. Pengertian komposisi fungsi. Serangkaian penggabungan dua fungsi disebut sebagai komposisi dua fungsi. F komposisi G merupakan fungsi yang dipetakan oleh fungsi Gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi Fx, di mana range fungsi G merupakan domain fungsi F, ditulis dengan notasi F komposisi Gx sama dengan Fgx. Prosesnya seperti ini ya. Syarat fungsi dapat dikomposisikan jika hendak mengkomposisikan Fx dan Gx menjadi F komposisi Gx, maka haruslah Rg merupakan himpunan bagian df. Nah, agar lebih paham, kita coba selesaikan contoh soal berikut ini ya. Diketahui Fx sama dengan 2x plus 5 dan Gx sama dengan 3x min 7. Tentukan F komposisi Gx dan G komposisi Fx. Untuk menyelesaikan soal ini, kita coba selesaikan F komposisi Gx dulu ya teman-teman. Untuk penyelesaian soal F komposisi Gs, kita menggunakan notasi Fgx. Cara penyelesaiannya, kita tuliskan sama dengan F kurung buka, kita masukkan nilai G yaitu 3x min 7. Lalu selanjutnya kita masukkan nilai F. Kita tuliskan sama dengan F diketahui nilainya 2x plus 5. Nah, pada nilai X ini terdapat variabel X. Variabel X ini akan diisi dengan nilai G. Jadi, kita hanya menuliskan nilai F di sini 2 dan plus 5-nya saja. Seperti ini. Kita tuliskan 2 kurung buka nilai G 3x min 7 lalu plus 5. Selanjutnya sama dengan, lalu selanjutnya kita kalikan 2 dikali 3x sama dengan 6x. 2 dikali min 7 sama dengan min 14. Lalu plus 5 ini kita turunkan. Setelah itu kita tuliskan lagi sama dengan 6x ini turun ke bawah. Lalu kita operasikan min 14 ditambah 5 sama dengan min 9. Selesai. Lalu selanjutnya kita akan menyelesaikan soal G komposisi Fx. Notasinya berbentuk Gfx seperti ini ya. Lanjut kita ke penyelesaiannya. Kita tuliskan sama dengan G kurung buka, masukkan nilai F yaitu 2x plus 5 lalu selanjutnya kita masukkan nilai G sama dengan diketahui nilai G 3x min 7, kita tuliskan 3x nya ini diisi dengan nilai F 2x plus 5
lalu min 7 kita tuliskan sini sama dengan, sama ya caranya seperti tadi, kita kalikan 3 dikali dengan 2x sama dengan 6x, 3 dikali 5 sama dengan plus 15. Turunkan min 7. Sama dengan kita turunkan 6x, lalu kita operasikan plus 5 dikurangi 7 sama dengan 8. Selesai. Lalu ada juga sifat komposisi fungsi. Ada 3 ya. Yang pertama, sifat tidak komutatif. Bentuknya f komposisi gx tidak sama dengan g komposisi fx. Yang kedua, asosiatif. F komposisi G komposisi HX sama dengan F komposisi G komposisi HX. Yang tiga dan terakhir, mempunyai identitas. I komposisi Fx sama dengan F komposisi Ix sama dengan Fx. F komposisi F inverse X sama dengan F inverse komposisi Fx sama dengan I. I adalah fungsi identitas, yaitu Ix sama dengan X. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.